I am game over. Film dimulai dengan memperlihatkan Mike, seorang tentara muda gagah perkasa yang sedang melakukan latihan binsik, alias bimbingan fisik di sebuah hutan belantara Filipina. Setelah melakukan binsik alias bimbingan fisik, Mike yang sedang melamun tiba-tiba disamperin sama temennya yang bernama Bobby. Melihat Mike yang sedang kebingungan, Bobby pun bertanya, ada apa sih gerangan? Yang ternyata nih, sudah dari beberapa bulan lalu, si Mike ini lagi kebingungan. Bagaimana caranya ngasihin cincin ke si Abi, kekasihnya Mike yang sudah ia pacarin berpuluh-puluh tahun lamanya. Pagkaabot ng singsing niya. Sige, pagdasal mo na lang ako. Nabuntis ko kasi agad yun. Ayun, rektang kasal. Sira ulo, wala kami ganun. Mendengar nasihat dari Bobby, enggak pakai basa-basi, Mike pun langsung bergegas meluncur ke rumahnya si Abi. Melamarnya dengan memberikan cincin yang sudah ia persiapkan sejak lama. Pero, ano bang isasagot mo? Will you marry me? Siyempre, papakasalan kita. Di pagi harinya, setelah berugal-ugalan semalaman, Mike yang sedang bersiap-siap berangkat ke pangkalan militer, tiba-tiba mendapatkan sebuah telepon dari rumah sakit. Rumah sakit memberikan kabar bahwasannya ayahnya Mike telah mendapatkan kecelakaan dan sedang dirawat dengan sangat insentif di ruang ICU. Mendengar hal itu, Mike yang sudah memutuskan hubungan keluarga kepada ayahnya karena dirinya ditinggal sedari kecil itu pun merasa bodoh amatan. Akan tetapi, Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan natin siya puntahan. sesampainya di rumah sakit, dokter memberitahukan kepada Abi bahwasannya ayahnya si Mike ini telah terkena serangan jantung karena overdosis kebanyakan minum obat kuat. Sabi ng doktor, mild heart attack daw si Tatay Roldan mo. Magbabantay sa kanya hanggat gumaling siya. Beberapa hari kemudian, setelah keadaan ayahnya Mike sudah membaik, Abi bersama Mike pun mengantarkannya pulang ke rumah. Dan dikarenakan kondisi fisiknya yang masih belum stabil, yang mana ayahnya Mike itu butuh seseorang untuk menjaganya. Dan dikarenakan si Mike nggak bisa karena banyak tugas negara, dengan senang hati, Abi pun menawarkan diri untuk merawat ayahnya si Mike sampai ia benar-benar sembuh. Ang aliwalas naman po ng bahay niyo, Tatay Roldan. Lalagay ko na yung mga gamit namin sa kwarto ko. Keesokan harinya, Mike yang lagi butuh uang banget untuk pesta pernikahannya bersama Abi, menggunakan semua uang tabungannya untuk mencari rejeki dengan bermain slot. Melihat hal itu, ayahnya Mike yang sudah sangat berpengalaman dan sangat mengetahui kalau permainan slot itu adalah tipu-tipu, yang mana sistem di permainan itu udah disetting biar si Mike itu kagak bakalan menang. Akan tetapi, dikarenakan posisi si Mike yang lagi kalah banyak, Mike pun menjadi tantrum, marah-marah, dan langsung membacoti ayahnya. Gusto ko lang naman kasing lumuwag ka dito eh. Meron ka nga. Setelah kejadian yang sangat membagongkan tersebut, di setiap malam, Abi terus-menerus menggunakan jus sublaem-blaem Cibaduyutnya untuk membujuk Mike agar ia segera bertobat. Hindi mo ba naisip na nalulungkot din siya sa pagkawala ng asawa niya? Tsaka may iba tayo. Hindi naman sa ganun. Hindi ka ba sigurado sa akin? Paano ka bubuo ng pamilya kung sarili mong pamilya hindi mo mabuo?
Dan sampailah pada suatu hari, Mike yang udah nggak punya apa-apa itu pun akhirnya tersadar dan langsung meminta maaf kepada ayahnya. Patawad tayo. Na magkakaroon kayo ng maginhawang buhay. Setelah Mike akhirnya bisa berdamai dengan ayahnya, hari demi hari dilaluinya dengan kebahagiaan. Ayahnya yang sayang banget sama Mike juga membuktikannya dengan memberikan sebuah amplop yang berisikan uang untuk modal pernikahannya bersama Abi. Iniipon ko talaga para sa'yo yan. Tay, ano to? Para maganda ang buhay mo. Huwag ka na mag-bloom. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba aja nih, rencana Mike yang ingin menikahi Abi minggu depan harus ditunda dulu. Dikarenakan ia telah mendapatkan sebuah tugas negara, sebuah tugas yang sangat berbahaya, menangkap seorang teroris pemasok senjata api paling berbahaya di Filipina. This mission is dangerous. Ang inyong mga anak have sex with your wife. Halikan! Gawin nyo na kung ano gusto nyong gawin. Ang nagsusupply ng mga illegal na armas, ang teroristang ito. Hindi tiyak na makakabalik tayong lahat. Setelah mendengar arahan dari atasannya, Mike pun kemudian memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya dan juga si Abi. Mendengar hal itu, di malam hari, Abi pun memberikan cincinnya kembali kepada Mike. Yang mana hal itu dilakukan Abi agar Mike selalu mengingat akan janjinya untuk menikahi si Abi. Para lagi mong maaalala yung pangako mong magpapakasal tayo. Teka, ano to? Bakit mo binabalik sa akin to? Gusto ko pagbalik mo, daladala mo tong singsing. Lanjut di pagi harinya, dengan berat hati, mau nggak mau, Abi dan ayahnya Mike pun harus merelakan Mike untuk pergi melakukan kewajibannya. Okay lang yan, Iya. Setelah itu, 3 bulan setelah kepergiannya si Mike, hari demi hari dilalui si Abi dengan penuh kegalauan. Yang awalnya si Mike selalu menelepon dan memberikan kabar kepada Abi. Namun, sudah 3 minggu belakangan ini, Abi sama sekali nggak mendapatkan kabar darinya. Tsaka wala namang nababalita sa TV na nagkaroon ng enkwentro yung mga sundalo. Huwag ka na mag-alala. For sure naman na safe yun doon. Isang linggo na kasi siyang dito matawag eh. Nag-aalala na ako. Sementara di rumah, bapaknya Mike yang sudah kembali pulih, kembali memulai hubungan mesranya dengan seorang wanita muda bernama Ani. Dan mulai dari sinilah gonjang-ganjing hubungan bapaknya Mike bersama Ani terjadi. Dikarenakan Abi tinggal serumah dan selalu bersama bapaknya Mike, Ani pun merasakan kecemburuan tingkat tinggi dan selalu berprasangka buruk kepada bapaknya si Mike. Akan tetapi... Sino ang mas gusto mo? Ako o siya? Anong klaseng tanong yan? May gusto ka ba kay Abby? Siyempre ikaw. Patunayan mo. Berpindah ke hutan belantara perbatasan Filipina. Mike yang sudah 6 bulan gak ada kabar, ternyata sedang berjibaku mempertaruhkan nyawanya melawan para pemberontak. Akan tetapi, dikarenakan tembakan para pemberontak yang sangat ugal-ugalan, Mike pun tertembak dan langsung tak sadarkan diri. Setelah itu, beberapa hari setelahnya, kabar duka tiba-tiba datang menyelimuti rumah. Di situ, bapaknya Mike yang mengundang para teman-teman dekatnya Mike memberitahukan bahwasannya walaupun tim forensik tidak dapat mengidentifikasi mayat dari setiap korban yang ditemukan dalam keadaan terbakar, akan tetapi Mike sudah bisa dipastikan telah meninggal. Salamat sa pagpunta niya.
Dan setelah kejadian yang sangat membagongkan tersebut, yang tadinya cuma galau-galau dikit, setelah mendengar kepergian Mike, Abi sekarang jadi galau banget. Jadi susah tidur, selalu ngeliatin history chat WA-nya bersama si Mike, selalu ngelamun tiap hari, dan jadi suka minum-minum ciu. Sampai pada akhirnya, Abi yang udah gak mau ngapain lagi itu, akhirnya memutuskan untuk segera pergi meninggalkan rumah. Akan tetapi, Inaantay na bumalik. Magpapaalam lang po sana ako. Saka sa tingin ko yun ang makakabuti sa atin dalawa. Dito ko na lang muna. Yun din naman ang gusto ni Michael eh. Di kita naman pinaalis eh. dan mulai dari sinilah kejadian-kejadian yang sangat membagongkan terjadi. Jadi beginilah ceritanya. Setelah sebulan lamanya, Abi yang gak bisa move on diajak ke sebuah klub malam di kawasan Kemang oleh ayahnya si Mike. Dan pulang dalam keadaan sangat oleng banget. Dan sesampainya di kasur, Abi pun menjadi halu. Yang mana ia menganggap bapaknya si Mike itu adalah si Mike. Michael. Setelah kejadian yang sangat membagongkan tersebut, di pagi harinya, Abi yang tersadar kalau yang semalam itu bukan si Mike, melainkan bapaknya si Mike pun tersadar dan meminta maaf kepada ayahnya si Mike. Akala ko totoong nakabalik na si Michael. May kasalanan din po ako eh. Sobrang lasing ako kagabi. Pasensya ka lang sa nangyari kagabi ha. Kain na tayo. Hi. Setelah kejadian belaem-belaem tersebut, seiring berjalannya waktu, Abi yang akhirnya menetap tinggal di rumah tersebut pun menjadi semakin dekat dengan bapaknya si Mike. Dari menyiapkan pakaian, membersihkan rumah, sampai menyiapkan makan malam. Dan karena semua treatment yang Abi berikan itulah, hati bapaknya si Mike pun menjadi luluh. Dan yang akhirnya mereka pun belaem-belaem bersama. Beberapa minggu kemudian, Abi yang sudah berencana menikah dengan bapaknya si Mike tiba-tiba mendapatkan sebuah telepon dari rumah sakit. Di situ, dokter memberitahukan kalau si Mike itu belum maot. Yang ternyata dari banyaknya prajurit yang telah tewas, hanya Mike lah yang masih selamat. Akan tetapi, walaupun Mike masih hidup, ia selalu teringat-ingat akan suasana sewaktu menjalani misi militer yang membuatnya menjadi stres dan mempunyai perubahan perilaku yang membuatnya menjadi suka marah-marah dan tantrum tak menentu. Mahal, naririnig mo ba ako? Sesampainya di rumah, sewaktu makan, Mike yang mendengar suara dentungan garpu dan sendok tiba-tiba kembali teringat akan teman-temannya yang gugur di medan perang dulu. Dan mulai dari sinilah Abi menjadi kebingungan. Melanjutkan rencana pernikahannya bersama ayahnya Mike atau memilih Mike dengan kondisinya yang sekarang udah stres. Okay ka lang ba? Ginawa mo ng giniling yung pagkain mo eh. Ko lang alam yung gagawin ni. Tak lama dari itu, keadaan pun menjadi sangat membagongkan. Ani yang tiba-tiba datang dari belakang melihat semua isi galeri foto milik bapaknya si Mike. Tak tinggal diam, setelah mengetahui hal tersebut, Ani pun dengan sigap langsung melaporkannya kepada si Mike. Dari situ, keadaan psikologis Mike pun menjadi semakin kacau. Yang tadinya cuma stres doang, sekarang Mike selalu membawa-bawa pistol kemanapun ia pergi. Dan dikarenakan ia belum tahu siapakah laki-laki yang telah ngebelaem-belaem pacarnya tersebut, Mike yang penasaran pun langsung mencari informasi dengan bertanya kepada ayahnya. May ibang lalaking kinakatagpo si Abi. Wala akong nakitang nakasama niya. Beberapa hari setelah itu, tanpa sepengetahuan si Abi, secara diam-diam, Mike selalu mengikuti kemanapun si Abi pergi. Dan apes bukan kepalang, yang mana sewaktu teman kerjanya Abi mencoba menggodanya. Seketika, Mike yang melihat pun langsung menggaplok dan mencoba ngedor pria tersebut. Ginagago niyo ba ako? Dito pa talaga kayo naglalandian? Ha? Anong landian? Ano ba sinasabi mo? Ano ba nangyari sa'yo? Ano ba nangyayari sa'yo, mahal?
Sesampainya di rumah, bapaknya Mac yang mendengar kejadian tersebut bukannya ngebelain anaknya, tapi malah ngebelain si Abi. Dan dikarenakan bete banget, pada malam hari itu juga, Mac pun meninggalkan rumah melepas penat kehidupannya dengan minum-minum ciu sendirian. Dan tanpa disangka nih, sewaktu lagi asik minum-minum ciu sendirian, tiba-tiba aja datang seorang wanita belaem-belaem yang mendekatinya. O baka gusto mo may kasama uminom? Kung may problema ka. O baka mas gusto mong alisin din problema mo. Huwag ka mag-alala. Aalisin ko lahat ng stress mo. Sa bagay, nandito na tayo. Ba't ang tahimik mo? Hanya cinta dan malam. Lanjut ke esokan harinya. Dikarenakan udah nggak kuat karena perubahan perilaku Mike yang udah aneh banget, Abi yang kebingungan akhirnya mengungkapkan isi hatinya kalau sebenarnya ia itu cinta banget sama bapaknya si Mike. Mendengar hal itu, bapaknya Mike pun langsung terbawa suasana dan langsung blaem-blaem bersama. Dan mulai dari sinilah semua kebenaran terungkap. Secara diam-diam, Mike yang baru aja pulang melihat semua kejadian yang sangat membagongkan tersebut. Lanjut di malam harinya, ketika makan malam bersama, Mike tiba-tiba membawakan sebuah hidangan surprise. Tanpa disangka, ternyata nih ketika dibuka, hidangan tersebut adalah sebuah pistol. Mike berkata kalau ia telah melihat semua adegan tadi pagi. Mike juga bercerita sewaktu ia ditangkap dulu, dirinya disiksa lahir dan batin. Namun, ia tetap bertahan hidup karena selalu teringat dengan janji cincinnya kepada si Abi. Sampai akhirnya ada seorang teroris yang merasa kasihan dan melepasnya. Namun beginilah hidup. Mike yang gak kuat akhirnya memilih untuk pergi selamanya. Dan cerita pun tamat. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di alur cerita film yang lainnya. Bye-bye.